Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, kelas 10 pelajaran sejarah Indonesia, mata pelajaran wajib. Kita lanjutkan yang lalu. Kita sampai pada masa zaman tersier. Artinya zaman tersier itu zaman yang ketiga. Zaman yang ketiga di sini bahwa mulai sudah binatang-binatang yang besar itu sudah mulai punah. Sebaliknya munculnya jenis primata baru. Primata baru yaitu jenis binatang menyusui, yaitu sejenis kerang. Ini berkembang pesat. Nah, ada yang kerang yang besar, Giganthropus. Giganthropus artinya lebih manusia, kerang yang lebih besar ya. Kerang yang lebih Anthropus itu manusia. Ada Australopithecus dan sebagainya. Nah, ini sebagai buktinya hanya tengkorak-tengkorak yang ditemukan, namun ini cenderung lebih kera, bukan manusia. Jadi para ahli ada yang berbagai masih problematik, ya, lebih dekat dengan keranya ya, daripada manusianya. Nah, setelah zaman tersier, maka zaman berikutnya adalah zaman kuarter, zaman keempat, dari berlangsung antara 600.000 tahun yang lalu dibagi menjadi dua, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Pleistosen atau Diluvium artinya zaman es. Kalau Holosen itu zaman mencairnya es atau zaman aluvium. Bagaimana kita bahas satu persatu biar Anda punya gambarannya. Untuk zaman Pleistosen atau zaman glasial ini mulai muncul kehidupan manusia purba. Jadi sudah mulai muncul manusia purba. Jadi zaman ini meluasnya es. Dengan demikian antar pulau-pulau di Indonesia, bahkan kita dengan Australia menjadi satu. Jadi karena meluasnya zaman es dari kutub utara meluas sehingga menjadi satu daratan, sehingga dimungkinkan nanti ada manusia-manusia purba yang dari luar masuk ke Indonesia, sehingga ditemukan jenis manusia Homo wajagensis yang sepertinya seperti penduduk asli Australia. Nanti ada apa ciri-cirinya zaman itu, zaman Pleistosen atau zaman es itu. Ternyata manusia purba itu punya ciri-ciri rahangnya kuat, volume otaknya kecil, kemudian mulutnya menonjol, kemudian tulang keningnya menonjol, rongga hidung lebar, rahangnya kuat dan sebagainya. Itu ciri-ciri manusia purba. Nah, karena itu di sini ada istilah menyebarnya manusia-manusia purba dan binatang, hingga ada kesamaan antara Indonesia dengan Australia karena dimungkinkan pada zaman es itu ada migrasi manusia purba dan ada migrasi dari binatang. Jadi ada observasi. Jenis-jenis manusia purba diantara ada Pithecanthropus erectus. Pithek artinya kera, anthropus manusia, erectus berdiri tegak. Jadi dilihat dari tulang selangkanya itu mereka sudah diperkirakan bisa berjalan, sehingga orang mengatakan Pithecanthropus erectus. Ada Pithecanthropus mojokertensis yang ditemukan daerah Mojokerto. Ada Homo wajagensis, ada Homo zuluensis dan sebagainya, bisa Anda lihat pada buku yang Anda terima dari sekolah. Nah, pada zaman es itu ya yang bisa tahan hidup
Ya, terutama mereka yang berbulu tebal. Di sini ada binatang gajah purba yang ya, mamut gitu. Gitu. Di kemudian zaman interglasial, ya, ada migrasi binatang. Kemudian bagaimana tahap kehidupannya manusia praaksana, manusia purba di sini ya, nanti ya di sini adalah ya masih dikatakan ya tergantung pada alam, jadi masih nomaden. Jadi mereka masih tergantung pada alam. Kemudian sekarang bagaimana dengan masa Holosin? Holosin artinya mencairnya. Di sini munculnya manusia yang cerdas, Homo sapiens. Artinya seperti manusia sekarang, ciri-cirinya lebih sempurna. Saya kira itu aja yang perlu saya sampaikan, dan tidak ada silakan bertanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.